Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, kita berdoa berdoa kepada Allah وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Asalkan Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini merupakan nikmat yang tak ternilai, tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa kita bisa hadir di masjid? Karena kita punya iman, Bapak Ibu. Kenapa kita bisa hadir di masjid? Karena Allah berikan kita kodrat, Allah berikan kita kesehatan, mampunya kaki kita melangkah ke masjid ini. Nikmat iman dan nikmat kesehatan yang ada pada kita saat ini dirasakan dan nikmat besar, Bapak Ibu. Jangan ada kita yang sedih, kurang nyaman, kurang menyenangkan, buang rasa itu sejauh-jauhnya, karena sesungguhnya kita Allah yang telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa menjelang iqamah dikumandangkan, kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 111. Kemarin kami tidak bisa hadir, sudah minta izin kepada Pak Jod karena kondisi kemarin dan menjelang mau kembali waktu ini berbunyi, Bapak Ibu. Jadi kami tidak pede ketika menyampaikan ceramah waktunya berbunyi. Alhamdulillah sekarang waktunya bisa ditahan dan sepertinya tidak berbunyi, maka kami membuka, Bapak Ibu. Al-Baqarah 111, Bapak Ibu. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudaw aw nasara. Dan mereka berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Jadi Bapak Ibu, orang-orang di luar Islam, kalau mereka menentang Islam, mereka bersatu, Bapak Ibu. Maka Yahudi dan Nasrani bersatu mengatakan kepada Rasulullah, tidak akan masuk surga penduduk di muka bumi kecuali yang beragama Yahudi dan Nasrani. Tidak amanimu, itu hanyalah angan-angan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kemudian Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada Yahudi dan Nasrani, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu benar-benar orang yang bakal masuk surga. Ini Al-Baqarah 111. Di ayat 110-nya Bapak Ibu, di mana Allah memerintahkan sholat dan zakat, dua ibadah pokok yang menjadi bukti nyata keimanan. Maka di ayat 111 ini menegur orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa surga milik mereka. Buktikanlah kalau mereka penduduk surga, buktikan dengan ibadah yang nyata. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? Yang pertama, jangan bangga dengan label agama saja. Wa qalu lan yadkhulul jannah. Surga itu bukan milik orang di luar Nasrani dan Yahudi.
Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita, surga itu Allah yang punya, pemilik mutlaknya Allah. Kita tidak bisa mengganggu gugat Allah. Ketika kita melihat si A sepertinya pekerjaan yang tidak layak masuk surga, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, kita tidak bisa memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita seperti Yahudi dan Nasrani mengklaim kita saja yang bakal masuk surga. Karena surga tidak ditentukan oleh status, dari mana kita, dari golongan apa kita, dari mazhab apa kita, tidak dari itu. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai kata Allah dan Rasul, dan bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Maka camkan dalam diri kita, jangan pernah merasa surga sudah di tangan kita. Ketika kita merasakan surga belum di tangan kita, maka setiap saat kita akan minta ampun kepada Allah. Setiap saat kita akan minta kepada Allah untuk masuk surga. Kalau di antara kita masih ada, saya yakin ini masuk surga, sehingga kita lupa, kita terlena sesaat terlena itu diambil turun oleh setan. Maka Bapak Ibu, selalu kita mohon ampun kepada Allah, selalu merasa surga masih jauh, dan kita tingkatkan terus amal kita sehingga kita berhak untuk masuk dalam surga. Kemudian hikmah berikutnya dari ayat Al-Baqarah 111 ini, di mana Yahudi dan Nasrani mengklaim hanya mereka yang masuk surga, yaitu bahaya angan-angan kosong dalam beragama. Tilka amaniyuhum, mereka hidup dalam angan-angan kosong. Mereka pasti selamat dengan Nasrani dan Yahudi, padahal kita selamat bukan Nasrani dan Yahudi, bahkan bukan karena muslimnya, tapi karena amalnya. Maka kita yang bersyukurlah kita sebagai orang yang terwahid muslim, dan orang sudah menjadi orang yang muslim, tapi muslim bukan jaminan kita masuk surga. Jaminan kita masuk surga adalah amal kita. Apakah kita muslim yang benar-benar sholat? Apakah kita muslim yang benar syahadat kita? Apakah kita muslim yang benar-benar mengerjakan zakat, puasa, dan haji kalau sanggup? Kalau itu sudah kita berakhlak karimah, maka surga memang layak untuk kita, bukan karena berkat PDKM Islam, tapi karena beramal sesuai dengan amalan Islam. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, Islam menuntut bukti, bukan sekedar kata. Qul hatu burhanakum, kata Allah. Allah yang memerintahkan agar setiap hal dibuktikan dengan dalil dan amal. Buktinya tidak hadir di sini sebagai orang Islam, karena itu imam-imam kita itu hadir di sini. Maka ketika ada saudara kita yang mengaku Islam juga, mendengarkan suara azan juga, itu tetap dengan aktivitasnya merasa panggilan azan bukan untuk dia, maka dia tidak berhak mengatakan surga milik dia karena dia beragama Islam. Tidak seperti itu. Maka penting bagi kita merasakan hal ini. Islam kita syukuri sebagai agama kita, tapi Islam tidak akan menyelamatkan kita kalau kita tidak beramal menjadikan Islam. Karena orang munafik juga dikatakan orang Islam, tapi di mata Allah tempatnya di kera neraka. Kemudian Bapak Ibu, kebenaran tidak monopoli satu golongan. Di mana Al-Baqarah 111, Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Rasulullah tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Maka hikmah yang bisa kita ambil, kebenaran tidak monopoli golongan. Maka ayat ini menegaskan bahwa kebenaran universal tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Banyak kita lihat dalam masyarakat, jangan merasa kelompok sendiri paling benar, tapi ukur dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Banyak orang berdebat tentang kuno, berdebat tentang salam-salaman setelah salat, mereka berdebat tidak nampak akhlak qarimahnya, sementara Rasulullah berakhlak qarimah. Orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah bukan nampak dari ibadahnya, tapi nampak dari akhlak qarimahnya. Buktikanlah akhlak kita, amal ibadah kita, biarlah Allah menilainya benar atau tidak. Di akhlak kita bersama kita, Allah akan menilai sejauh mana orang yang peduli dengan kita, simpati dengan kita, itu benarnya akhlak kita, ibadah kita menilai
mengampuni kita dan kita husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.